Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya, di sini kita akan belajar mengenai aturan-aturan turunan, yaitu suatu subtopik pada turunan. Sebelum kita mempelajari aturan-aturan turunan, ada beberapa contoh fenomena-fenomena yang berkaitan dengan turunan. Nah, di sini kita bisa melihat ada orang yang bermain arung jeram dengan balapan mobil. Nah, jika kalian pernah bermain atau hanya melihat saja, pasti kalian bisa mengamati atau mengalami langsung yang namanya suatu pergerakan. Nah, pergerakan itu artinya perubahan posisi terhadap suatu jarak dan waktu. Nah, di dalam pergerakan itu sendiri ada yang namanya kecepatan, percepatan, jarak, waktu, dan sebagainya. Nah, begitu halnya ketika kita bermain balap mobil dan arung jeram ini tadi, pasti kita memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, itu adalah contoh fenomena terkait dengan turunan. Dan di sini kita akan mengingat kembali definisi turunan sebagai suatu fungsi. Nah, turunan dari suatu fungsi f adalah fungsi, ini dibaca f aksen atau f prime. Jadi turunan dari suatu fungsi f adalah fungsi f aksen yang didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x dikurangi fx per delta x. Jika limit tersebut ada, maka dikatakan f mempunyai turunan. Nah, di sini kita menyatakan turunan sebagai suatu fungsi dengan menggunakan definisi limit yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan turunan suatu fungsi di suatu titik. Di sini turunan suatu fungsi yang dimisalkan yaitu fungsi di titik x sama dengan c. Nah, kita akan mendefinisikan turunan suatu fungsi di suatu titik, bukan turunan fungsi di semua titik. Definisinya menyatakan bahwa turunan fungsi fx di titik x sama dengan c adalah nilai dari suatu fungsi yang berbentuk f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h untuk x sama dengan c. Nah, jadi turunan dari fx adalah nilai dari suatu fungsi yang berbentuk f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, kita akan mempelajari yaitu ada 7 hal terkait aturan-aturan turunan, di mana kita akan menentukan turunan suatu fungsi dari aturan-aturan tersebut. Aturan turunan yang pertama kita akan pelajari yaitu aturan fungsi konstan. Seperti yang disebutkan dalam teorema A, jika fx sama dengan k suatu konstanta, dan fungsi f didefinisikan untuk semua nilai x anggota dari bilangan real, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan dari k itu adalah 0. Buktinya yaitu kita terapkan definisi turunan kepada fx sama dengan k. Jadi f aksen x sesuai dengan definisi turunan itu limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h, karena fx tambah h ini sama dengan k, kemudian fx ini sama dengan k. Jadi bentuk limit ini kita bisa sederhanakan menjadi limit h mendekati 0 dari k dikurangi k per h. Nah, sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 yang sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa turunan dari fungsi konstan k ini sama dengan 0.
Aturan turunan yang kedua yang akan kita pelajari yaitu aturan fungsi identitas. Seperti yang disebutkan dalam teorema B, jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi identitas apabila anggota domain fungsi berlaku f(x) sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Nah, fungsi identitas adalah fungsi dengan bentuk f(x) sama dengan x di sini. Nah, jadi turunan dari x itu adalah 1. Buktinya yaitu kita terapkan definisi turunan kepada f(x) sama dengan x. Jadi turunan dari f itu f aksen x sama dengan, kita tulis sesuai dengan definisi turunan, yaitu limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h. Karena fx tambah h ini sama dengan x tambah h, kemudian fx ini sama dengan x, jadi bentuk limit ini bisa disederhanakan menjadi limit h mendekati 0 dari x tambah h dikurangi x per h. Sama dengan limit h mendekati 0 dari h per h yang sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa turunan dari fungsi identitas x itu adalah 1. Aturan turunan yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu aturan pangkat. Seperti yang disebutkan di dalam teorema C, jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n bilangan bulat positif dan fungsi f didefinisikan untuk semua nilai x anggota dari bilangan real, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Jadi turunan dari x pangkat n itu adalah n kali x pangkat n kurang 1. Di sini saya akan mengingatkan tentang binomial Newton. Di aljabar, penjumlahan dua suku seperti A tambah B disebut dengan binomial. Teorema binomial memberikan bentuk ekspansi dari pangkat binomial A tambah B pangkat n untuk setiap n bilangan bulat tidak negatif dan semua bilangan real A dan B. Rumus dari binomial Newton ini secara umum bentuknya A tambah B pangkat n dinyatakan dalam bentuk notasi sigma n kombinasi I dikali A pangkat n kurang I dikali B pangkat I, di mana I-nya dimulai dari 0 sampai n. Binomial Newton ini adalah salah satu cara yang digunakan dalam matematika untuk menentukan koefisien dari sebuah perpangkatan suku aljabar yang sangat banyak. Nah, sebelum membuktikan teorema pangkat ini, kita akan mengamati dari ekspansi binomial. Binomial itu adalah suku 2, kemudian dipangkatkan, kemudian diekspansi, sehingga disebut ekspansi binomial. Di contoh pangkat 2 atau kuadrat dari x tambah h bisa dinyatakan ke dalam x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Demikian seterusnya untuk pangkat 3 sampai pangkat 4. Yang akan ditekankan di sini adalah koefisien-koefisien dari ekspansi binomial. Untuk pangkat 2 ada 1, 2, 1, kemudian pangkat 3, 1, 3, 3, 1, pangkat 4 itu 1, 4, 6, 4, 1. Nah, jadi secara umum ekspansi binomial untuk suatu bilangan bulat. Jadi secara umum ekspansi binomial untuk suatu bilangan bulat positif n dapat dinyatakan seperti ini. Jadi pangkat n dari x tambah h sama dengan x pangkat n tambah n dikali x pangkat n kurang 1 kali h tambah n kali n kurang 1 per 2 kali
X pangkat N kurang 2 kali H pangkat 2 tambah dan seterusnya ditambah N kali X kali H pangkat N kurang 1 tambah H pangkat N. Buktinya yaitu kita terapkan definisi turunan kepada fx sama dengan x pangkat n. Diperoleh turunan dari f yaitu f aksen x sesuai dengan definisi turunan yaitu limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Karena rumusnya tadi fx sama dengan x pangkat n, maka fx tambah h ini kita ganti menjadi pangkat n dari x tambah h, kemudian fx ini kita ganti menjadi x pangkat n. Nah, dari ekspansi binomial kita peroleh seperti ini. Dan setelah diekspansi ada suku x pangkat n dengan x pangkat n. Jadi, sehingga kita mengurangkan x pangkat n ini dengan x pangkat n. Jadi, hasilnya 0. Karena suku-suku sisanya memiliki faktor persekutuan yaitu H, ini ada H kuadrat, kemudian H pangkat N kurang 1 dengan H pangkat N, maka hanya bisa kita faktorkan. Jadi seperti ini. Nah, setelah hanya difaktorkan, kita bagi H ini dengan H ini. Menjadi seperti ini. Nah, karena bentuknya seperti ini, kita bisa ingat sifat limit dari jumlahan menjadi apa? Menjadi jumlahan limit. Di mana limit x mendekati a dari fx tambah gx itu sama dengan limit x mendekati a dari fx tambah limit x mendekati a dari gx. Nah, sehingga kita dapat menuliskan bentuk ini menjadi seperti ini. Nah, karena disubstitusi dengan H, sehingga ini, dan ini menjadi 0. Ya, karena menjadi 0, yang tersisa limit H mendekati 0 dari N kali X pangkat N kurang 1. Nah, karena tidak ada variabel H, maka kita peroleh N kali X pangkat N kurang 1. Berarti kalau hanya tidak ada, dianggap sebagai konstanta atau limit dari konstanta. Jadi terbukti bahwa turunan dari fungsi pangkat X pangkat N adalah N kali X pangkat N kurang 1. Aturan turunan keempat yang akan kita pelajari yaitu aturan kelipatan konstanta. Seperti yang disebutkan di dalam teorema D, jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka turunan dari K dikali Fx itu sama dengan K dikali turunan dari Fx, atau sederhananya, turunan dari perkalian konstanta suatu fungsi sama dengan konstanta dikali dengan turunan fungsi tersebut. Bukti aturan kelipatan konstanta seperti berikut, yaitu saya misalkan Lx ini sebagai fungsi yang baru yang sama dengan K kali Fx. Maka sesuai dengan definisi turunan, kita dapat menuliskan L aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Lx tambah H dikurangi Lx per H. Dengan menggunakan permisalan tadi, kita dapat mengganti Lx tambah H menjadi K kali Fx tambah H. Kemudian Lx ini kita ganti dengan K kali Fx. Selanjutnya bentuk limit ini kita dapat tuliskan menjadi limit H mendekati 0 dari K kali Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, dengan menggunakan sifat limit, konstanta K ini sekarang menjadi pengali dari limit, yaitu limit perkalian konstanta sama dengan konstanta dikali dengan limit.
Nah, karena bentuk ini merupakan definisi turunan fx, maka bentuk limit ini kita dapat menuliskan menjadi K kali f aksen x. Jadi, kita telah membuktikan aturan kelipatan konstanta. Aturan turunan yang kelima yang akan kita pelajari yaitu aturan penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang disebutkan di dalam teorema E, jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dan fungsi f dan g didefinisikan untuk semua nilai x anggota dari bilangan real, maka turunan dari fx tambah gx sama dengan turunan dari fx ditambah dengan turunan dari gx. Nah, ini yang disebut dengan aturan penjumlahan. Sedangkan turunan dari fx dikurang gx sama dengan turunan dari fx dikurangi dengan turunan dari gx. Ini yang disebut dengan aturan pengurangan. Bukti aturan penjumlahan seperti berikut. Misalkan Lx sama dengan fx tambah gx, maka sesuai dengan definisi turunan, kita dapat menuliskan L aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari Lx tambah h dikurang Lx per h. Sesuai dengan permisalan tadi, Lx tambah h dapat diganti dengan fx tambah h ditambah gx tambah h. Kemudian Lx ini dapat diganti dengan fx tambah gx. Kemudian kita kelompokkan fx tambah h dikurang fx, kemudian gx tambah h dikurang gx. Jadi seperti ini. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka dengan menggunakan sifat limit, yaitu sifat jumlahan limit, kita dapat menuliskan bentuk limit ini menjadi seperti ini. Nah, bentuk limit ini merupakan definisi turunan fx. Sedangkan bentuk limit ini merupakan definisi dari turunan gx. Jadi kita dapat menuliskan f aksen x tambah g aksen x. Jadi kita telah membuktikan aturan penjumlahan. Kemudian untuk aturan pengurangan dapat dibuktikan dengan cara yang serupa. Aturan turunan yang keenam yang akan kita pelajari yaitu aturan hasil kali. Seperti yang disebutkan di dalam teorema G, jika f dan g fungsi-fungsi yang dapat terdiferensialkan dan fungsi f dan g didefinisikan untuk semua nilai x anggota dari bilangan real, maka turunan f dikali g sama dengan fx dikali turunan dari gx ditambah gx kali turunan dari fx. Nah, ini disebut dengan aturan hasil kali. Atau biasanya aturan hasil kali ini sering dinyatakan di dalam bentuk turunan dari U kali V sama dengan U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V. Pembuktian aturan hasil kali yaitu misalkan Lx sama dengan Fx kali Gx, maka sesuai dengan definisi turunan, kita dapat menuliskan L aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Lx tambah H dikurangi Lx per H. Sesuai dengan permisalan tadi, kita dapat mengganti Lx tambah H menjadi Fx tambah H kali Gx tambah H. Kemudian Lx ini kita ganti dengan Fx kali Gx. Nah, untuk menentukan limit ini, kita akan memisahkan fungsi-fungsi f dan g. Untuk memisahkan f dan g, kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan suku fx tambah h kali gx pada pembilang.
Sekarang coba perhatikan suku yang sudah saya beri warna hitam ini. Nah, jika dijumlahkan totalnya itu adalah 0. Jadi kita menjumlahkan suatu bentuk dengan 0, maka bentuk tersebut sama dengan bentuk sebelumnya. Bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Nah, sekarang coba diperhatikan dua suku pertama ini. Dua suku pertama ini memiliki faktor persekutuan yang sama, yaitu fx tambah h. Sehingga fx tambah h-nya kita faktorkan keluar. Jadi seperti ini. Kemudian untuk dua suku yang terakhir juga memiliki faktor persekutuan yang sama, yaitu gx. Sehingga gx-nya kita faktorkan keluar juga. Jadi seperti ini. Nah, dari bentuk limit ini kita terapkan sifat-sifat limit, yaitu limit perkalian sama dengan perkalian limit. Jadi limit perkalian fx tambah h kali gx tambah h dikurang gx per h ini menjadi perkalian limit, yaitu limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikali limit h mendekati 0 dari gx tambah h dikurang gx per h. Begitupun untuk gx kali fx tambah h dikurang fx per h menjadi limit h mendekati 0 dari gx kali limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan bentuk limit ini, di mana limit h mendekati 0 dari fx tambah h itu adalah fx, kemudian bentuk limit ini merupakan definisi dari turunan gx. Jadi kita dapat menuliskan g aksen x. Kemudian limit h mendekati 0 dari gx itu gx. Dan bentuk limit ini merupakan definisi turunan dari fx. Sehingga kita menuliskan f aksen x. Jadi kita telah membuktikan aturan hasil kali. Selanjutnya aturan turunan yang akan kita pelajari yaitu aturan hasil bagi. Seperti yang disebutkan di dalam teorema H, jika f dan g fungsi-fungsi yang dapat terdiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka turunan dari fx per gx sama dengan gx dikali turunan fx dikurang fx kali turunan gx per kuadrat dari gx. Nah, ini merupakan aturan hasil bagi. Aturan hasil bagi biasanya sering juga dinyatakan dalam bentuk turunan dari U per V sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Pembuktian aturan hasil bagi seperti berikut. Misalkan Lx sama dengan Fx per Gx. Maka sesuai dengan definisi turunan, kita dapat menuliskan L aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Lx tambah H dikurangi Lx per H. Sesuai permisalan tadi, kita dapat mengganti Lx tambah H menjadi Fx tambah H per Gx tambah H. Kemudian Lx ini kita ganti dengan Fx per Gx. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya dan disederhanakan sehingga bentuknya diperoleh seperti ini. Dari bentuk limit yang sudah kita samakan penyebutnya dan kita sederhanakan tadi, kemudian kita akan memisahkan F dan G. Pemisahan F dan G dapat dilakukan dengan menjumlahkan dan mengurangkan bentuk Fx kali Gx. Jadi pengurangan Fx kali Gx dan penjumlahan dari Fx kali Gx. Nah, kemudian diperhatikan dua suku pertama ini memiliki faktor persekutuan yang sama, yaitu Gx. Sehingga kita dapat menuliskan Gx kali Fx tambah H dikurang Fx per H
Kemudian dua suku yang terakhir juga memiliki faktor persekutuan yang sama, yaitu fx, sehingga fx ini kita faktorkan keluar, yaitu menjadi fx kali gx tambah h dikurangi gx per h. Nah, bentuk limit ini selanjutnya dengan menggunakan sifat limit, yaitu sifat limit perkalian, maka kita dapat menuliskan limitnya menjadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita akan selesaikan, yaitu limit h mendekati 0 dari gx itu adalah gx, kemudian bentuk limit ini merupakan definisi turunan dari fx, sehingga kita menuliskan f aksen x. Dan limit h mendekati 0 dari fx itu fx, kemudian bentuk limit ini merupakan definisi turunan dari gx, sehingga kita menuliskan g aksen x. Kemudian bentuk limit ini itu sama dengan gx, kemudian limit ini juga sama dengan gx, sehingga menjadi kuadrat dari gx. Jadi kita telah membuktikan aturan hasil bagi. Jadi kita telah mempelajari aturan-aturan turunan dan kita telah membuktikan teorema dari masing-masing aturan-aturan turunan. Sekian dan terima kasih.